Coba kamu keluar sendiri. Saya nggak mau dikeluarkan, saya mau dikeluarkan gitu. Roy, ada hubungannya nggak waktu Pak Anas yang dia bilang datang ke seseorang dukun untuk akhirnya usahanya ya? Nggak, dia sendiri Yang ngajak? yang ngajak. Saya diajak itu datang ke rumah dia, karena dia belum punya anak buah. Kita tangga, kita hargai lah ya. Saya main-main terus datang. Setelah itu usaha saya mungkin nggak tahu dikerjain gimana kan, jatuh. Saya kandung sama dia kan gitu. Setelah itu jalan lagi itu udah diungkapnya. Kalau nggak bapak saya, kamu nggak bisa apa-apa. Kalau nggak bisa sama suami saya, kamu nggak bisa kaya gitu kan itu. Ya. Akhirnya saya nggak mau masuk lagi ke rumahnya. Karena sakit hati sama anaknya itu? Hah? Karena sakit hati sama anaknya? Ya kita ngomong gitu, kita udah sakit hati nggak, tapi kan nggak mau masuk ke rumah dia aja gitu. Saya melihat Pak Anas dan Ibu Anas, menurut saya ini adalah korban santet salah sasaran. Tapi benar ada magicnya, tapi juga benar ada medisnya. Saya takut loh, makin kesini, makin ke 2019-2020, jika Pak Anas dan Ibu Anas tidak ditangani secara tepat. Maksud saya gini, saya percaya, saya ngerasa saya udah menjalani dunia supranatural dari 10 tahunan lebih. Ya hampir 15-16 tahun. Jadi gini, saya bisa bedain antara medis atau bau hantu yang secara basic. Dua-duanya ada. Ini pemicunya ada awalnya, tapi makin kesini ini jadi medis. Nah kalau kita tetap bersikukuh ini adalah kiriman, but we do nothing going to see the doctor, I don't know. Mungkin bisa selesai juga masalahnya. Gak bakal bisa selesai. Jadi kalau misalnya gitu-gitu terus menduga kiriman dan apa, memang ada, tapi ada periode. Tetapi setelah seperti ini, saya maunya nge-pushnya ke medis. Oh jadi bilang kalau hanya fokus ke kiriman tapi tanpa usaha untuk menemui dokter, ya mungkin dokter nggak cukup satu ya Pak, nggak cukup satu tempat, nggak cukup satu rumah sakit gitu. Itu nggak akan dapat solusi apa-apa gitu. Saya, iya kan Bay, mohon maaf ya Bay. Yes, saya mempunyai perasaan bahwa Pak Anas dan Ibu Anas tuh yakin dengan adanya itu. Sesuatu black, dan sangat meyakini sekali black magic gitu. Iya, black magic itu. Namun yang Pak Anas dan Ibu Anas lupa adalah fokus main topik untuk solve the problem, untuk nyembuhinnya itu nggak ada gitu. Jadinya pergi ke banyak. Mohon maaf ya Pak, bukannya saya nggak percaya sama Pak Anas, tidak, saya percaya sekali. Tapi masalahnya ketidaktahuan mereka berpointing pada ini pasti ada yang kirim dan segala macam. Padahal sebenarnya sekarang yang Roy lihat adalah medis. Kalau ini tidak dibenerin secara cepat-cepat secara medis, dia akan lebih parah dan kemungkinan kalian akan berpisah selamanya. Aduh, mohon maaf banget. Saya minta maaf atas perkataan saya yang agak tajam, tapi itu yang saya rasain. Saya pengen banget Ibu Anas benar-benar digencerin di medis. Berarti sugestinya juga harus ke medis ya, bukan ini karena kiriman. Iya, memang kiriman dulu ada, tapi udah lewat periode itu. Lewat berupa jin. Tapi gini, jangan diyakini terus-menerus. Masih ada sisanya nggak kiriman itu? Sebenarnya sudah berbentuk dalam penyakit sih. Nah, kalau seperti ini nih, Panas, mungkin Roy Kiyoshi. Iya, kamu datang ke Roy Kiyoshi. Tapi apa jadinya kalau misalnya ada Roy Kiyoshi yang versi jahat, yang lain bilangnya, ini, kamu harus bayar ini sini, dan ini pasti akan sembuh. Aku nggak kebayang sih bakalan kayak gitu. Aku mau Ibu Anasnya juga itu ditangani oleh seorang profesor yang ahli dalam bidang kesehatan. Dan sementara kita menghilangkan efek supranaturalnya dengan ibadah yang kenceng deh.
selama beberapa bulan dan kayak beberapa bulan sekitar ya Ibu Anes, Ya, ibu sendiri apa sebenarnya yang dirasain gitu? nggak tenang aja hidup saya itu. Kayak ketakutan terus. Menurut ibu ketakutannya tuh karena apa, Bu? Ya saya juga nggak bisa ngomongnya. Maka tuh Kehadiran satu sosok yang menyeramkan atau satu kondisi? kagak. Cuma ngos-ngosan aja saya itu. Nggak bikin tenang hidup saya, dibikin Sejak kapan tuh? udah ini sebulan ini kenceng nih saya diganggu. Selain ke rumah sakit yang ibu tadi bilang, Iya, pernah ke medis lagi? rumah sakit, Iya. rumah sakit aja. Ke rumah sakit yang pertama itu, yang satu rumah sakit itu? Iya, Rumah sakit udah 3 saya sejalan. tiga. Udah beda-beda, tapi nggak ada masalah. Nggak ada. Baik-baik aja katanya. Iya. Di scan juga nggak ada Waktu apa. saya nggak makan nggak apa itu kan Waktu dia nggak makan nggak minum 7 hari nggak minum nggak makan itu ya. Kalau kita ini diberi di apa USG nggak apa-apa lambungnya. nggak ada penyakitnya Pak. Udah nggak usah dirawat deh, bawa pulang aja. Paman saya nggak boleh. Gimana mau pulang dok? Di rumah aja udah kurus berapa lagi, dibawa pulang lagi tambah kurus itu badan dia. Maksudnya kalau dirawat aja dok, kan melalui infus kan bisa makan. Infus makan. Jadi dari sisi medis nggak ada masalah. Iya Iya. itu. Dan ini udah Ya 3 rumah sakit. iya. Setelah itu Terakhir saya kapan Pak? Hah? Terakhir kapan? Udah lama saya nggak lagi itu. Lebih dari 5 tahun? Enggak. 4 tahun. Mungkin itu tadi yang Roy sampaikan. Sebelumnya mungkin ada periode yang memang ini pengaruhnya dari sisi non medis. Iya. Nah sekarang ini udah masuk ke sisi medis Pak, Bu. Ada baiknya sih untuk periksa lagi. Keluarga gimana? Dukungan Iya. anak? Ya keluarga saya pertama ya pihak ibu mertua saya ini ya dia nggak nerima anak seperti ini. Nggak nerima. Nggak menerima anak seperti ini karena anak saya tadi sehat baik kenapa bisa begini ya. Ya itulah saya nggak ngerti jadinya kan gitu. Kalau dari versi Roy Kiyoshi, saya ngelihat gangguan gaib itu zaman dulu. Tetapi kontrol medis ini saya tidak merasakan. Jadi jadi gini loh, ada satu ketakutan kalau di medis, paling nggak ada apa-apa, Sebenarnya saya ngerasain mereka belum benar-benar mencari yang tepat. Seperti itu. Jadinya kayak nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya harus benar-benar. Selama tadi kita udah ngobrol 15 menit dan 15 menit lebih, Ibu Ana sudah ngerasain relax belum? Dari lek dari dulu. Masih nyesot. Ini leher sakit nih, diserang. Apa yang Leher. diserang leher? Melalui Rasanya kayak hidung. gimana? Melalui hidung. Rasanya gimana Bu? Sakit, kayak diapain gitu. Ini nyawa saya kayak melayang, Pak. Perasaan begitu, kayak mati aja perasaan. Mari kalau saya Kayak tanya karat-karat. kalau yang mengaku dia saya orang itu apa benar omongnya bagaimana? Kapan zaman dulu? Sekarang juga dia ngomong, sama tadi juga kemarin kan dia orang dia pergi. Kamu kemarin kemana? Saya tanya dia. Kan dia kulit kumar saya tanya. Saya kemarin ke rumah guru saya. Mau ngapain? Saya diajak benar sama guru saya. Kenapa? Saya kan nggak ada ngajarin kamu jahat. Kenapa kamu jahat sama orang gitu? Melalui dia ini. Mereka pergi saya lihat dia pergi kan. Saya tanya, kamu kemarin kemana? Saya pergi ke tempat guru saya. Mau ngapain kamu? Minta petunjuk gitu ya. Emang ke guru mana Bu? Bukan orang yang itu yang saya curiga itu. Oke. Saya melihat ada kesalahan di masa lalunya. Dan berkaitan dengan penyakit yang sekarang. Tapi sekarang lebih
poin besarnya medis. Dari sisi medis ya. Iya. Tadinya memang ada kesalahan masa lalu, tiba-tiba bola-bola energi itu berubah jadi medis. Tadinya non medis nih, lama-lama jadi medis. Tapi belum ketemu dokter yang jitu, gitu. Jadinya mereka jadi kayak putus asa Nggak untuk. percayanya kalau itu. Tapi kalau dilihat Ibu Ana sendiri, gimana kondisinya? Apakah ada energi negatif yang ikut? Apakah ada makhluk gaib yang dikirim, yang menguasai Ibu? Ada yang mengganggu saya. Iya, ini kita lihat biar Roy ngelihat ya, Bu, Baru ya. Pak Roy lihat dulu. Apakah ada? Soalnya Iya. Ibu Anasnya ini selalu merasa seolah-olah ada, suka dirasuki gitu ya? Iya. Dirasuki. Saya sih Sehari-hari bawanya kayak orang mati aja. Kayak orang, mati sekarat. gimana tuh, Bu? Iya, baru ini saya ngerasain baru, udah tua. Saya ngerasain begitu. kalian perkawinannya bahagia gak sih? Ada anak gak sih? Ada Dan mereka baik-baik gak semuanya? baik. Dari sisi psikologi sih saya melihat ada kesalahan yang membuat trauma efek dan membuat menjadi bentuk opini atau halusinasi. Oh. Tadi kamu Tapi- sempat bilang ada kaitan dengan masa lalu. Masa lalu Ada seperti apa kaitan nih, Bu? masa lalu dengan orang pintar, lalu kemudian sudah berakhir dan sekarang menuju ke penyakit medis. Namun karena kita bukan tim ahli medis, jadi kita lebih baik menyarankan kepada orang yang ahli. Ya, betul. Kalau misalnya kita gantungin terus nih, nyari-nyari lagi, saya nggak bisa jamin apa yang akan terjadi di depan dengan Ibu Anas. Plus Ibu Anas sendiri, saya merasakan pikirannya itu tuh udah 100% fix kalau dia itu she believe that there's someone attack her like that, you know. Oh, ada Ibu percaya ada orang di luar sana yang ngerjain ini. Jadi mindset itu memang susah diubah sih ya. Baik. Jadi berpikirnya ke arah sana. Dan justru bisa jadi benar-beneran ada yang mengundang Iya. datang gitu ya. Iya. Saya minta air hangat untuk membasuh dia punya leher. Oke. Ibu lehernya apa yang dirasain? Sakit gitu, berat. Kayak Bukannya saya nggak percaya ya. Saya setiap hari ketemu dengan hal-hal yang ajaib. Tapi sekali endusan aroma ini, saya bisa bedain kalau ini memang harus diarahkan ke dalam medis. Medis ya. Bahaya kalau kita terus-terusan mengacu pada supernatural. Takutnya malah sakitnya tambah parah ya. Betul, dan terlambat. Iya. Jadi terlalu fokus ke sana. Diam-diam Ibu Anas juga sebenarnya bukan judes ya, sebenarnya tegas juga loh, diam-diam menghanyutkan. Ya kan Ibu Anas? Kadang kalau misalnya ngomong juga Pedas. nyelkit. Bener ya? Iya. Itu semua yang saya bongkar itu fakta loh. Dari yang medis, dari yang Ibu Anas kalau ngomong nyelkit. Kok Roy bisa tahu sih? Ya dari vision. Nah, sekarang tinggal Pak Anas dan Ibu Anas percaya my vision atau enggak. Saya berusaha ngebuktiin terus kalau ini saya bisa lihat nih. Gitu ya. Ibu Anas tuh kalau ngomong nyelkit kadang. Gitu. Dan dia selalu ngerasa insecure. Saya ini sekarang lagi berada di titik memperjuangkan bahwa Pak Anas dan Ibu Anas harus ini banget bahas. Ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau disampaikan? Kalau menurut aku sih ya pikirannya positif aja dulu, terus fokus sembuh, kayak misalkan ke dokter, tetap ke medis maksudnya. Pernah ketemu sama orang yang sakit tapi secara medis? Pernah sih, tapi itu emang rata-rata itu karena guna-guna biasanya. Iya sih. Tapi Ibu Anas kelihatannya menurut kamu gimana? Medis atau non medis? Mungkin kan karena udah ini jadinya lama-lama ke medis, jadi medisnya tetap malah jalan terus dia. Betul.
Sakitnya jadi jalan Iya. terus secara Jalan medis ya. Tanya dong ke Ibu Anas. Ibu Anas bisa dengarkan. Pak Anas pernah nakal nggak dari zaman dulu sampai sekarang? Nanya, nah. Setahu ibu, Kenapa? bapak pernah ngecewain ibu nggak? Nggak pernah. Oke. Suami saya tuh waktu bujangnya banyak disenangin orang. Tapi nggak jadi. Kan pernah saya diliatin. Yang saya senang-senang sama saya, sama suami saya tuh cakapan saya daripada yang lain-lain tuh. Nyelekit yang kamu maksud kayaknya aku baru ngerti deh. Iya, you got my point. Itu semua trapnya aku. Dan semoga you got my Iya. point. Jadi kadang-kadang Ibu Anas kalau ngomong memang bicara belak-belakan dan mungkin kenapa tadi Roy beberapa kali mencoba untuk mengaitkan dengan masa lalu karena bukan tidak mungkin ada orang di masa lalu yang sempat sakit hati satu itu lalu ya membuat ibu menjadi seperti ini dan akhirnya sekarang kondisinya malah memang sudah bermasalah di sisi medisnya bukan non medisnya gitu Pak. Finally kamu nangkep ya apa yang aku maksud. Iya, emang kalau denger Waktu Roy itu harus pertama-tama, Pak, diselesain dulu apa? Anak saya yang pertama tuh nangis terus tiap malam. Anak saya diserang anak pertama. Kan saya bawa. Diserang apanya Pak? Nangis terus. Dulu kan ini anak saya baru lahir. Baru 3 hari itu nangis setiap maghrib, nangis terusnya. Tiap mau maghrib nangis. Ngomong orang pintar itu memang tetangga saya kan. Dia punya anak juga laki-laki baru 1. Saya dia maunya anaknya yang oke, jangan anak saya. Malah anak saya yang banyak disenangin orang. Anak dia mah kagak. Dia kan orang pintar, kenapa anak dia disenangin orang gitu. Kayak gitulah gitu. Jadi saya berubah ke lain ya. Ini anak ada yang megang ya tolong dibekalin aja apa namanya ya seperti ayam hitam duit kain apa itu ya sebekalin ya